Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jumpa lagi di program Ketabo. Kalian tahu nggak bro? Program Ketabo adalah program dari Hunain Channel, Payah Geli Mengaji. Hari ini kita berada pada kegiatan Payah Geli Mengaji Berbagi 4. Insya Allah kita akan bertanya kepada kaum muslimin yang ada di sini pertanyaan-pertanyaan tentang agama Islam. Nah, untuk kali ini kita akan bertanya tentang apa itu tatoyur atau merasa sial. Nah, tanpa membuang waktu, mari kita tanya kaum muslimin di sini. Alhamdulillah, sekarang sudah ada bersama kita Pak Iwan, Pak Indra, dan Pak Eko. Nah, kita akan tanya ke bapak-bapak kita ini pertanyaan tentang tatoyur. Kita mulai dari Pak Eko dulu lah, gitu ya kan. Ya, Pak Eko, menurut Pak Eko itu apa itu tatoyur? Tatoyur itu bisa dikatakan merasa sial. Menurut Bapak apa? Merasa sial, aduh kok jadi. Seperti gini Pak, seperti gini. Seperti kalau kita nanti nabrak kucing. Nah, kita harus kuburkan dengan singlet kita. Nanti kita akan merasa seperti apa gitu. Nah, menurut Bapak kejadian-kejadian seperti ini nih apa itu Pak? Ya itu hanya suatu kebiasaan, ya ikut orang-orang yang terdahulu. Iya gitu ya. Ya gitu aja sepengetahuan saya. Kalau menurut Bapak hukumnya gimana itu? Dalam hukumnya belum saya tahu itu. Oke, ya. Makasih banyak ya Pak Eko. Nah, sekarang kita ke Pak Indra lah, Pak Indra. Pak Indra, kan ada kebiasaan kita di masyarakat misalnya terdengar suara burung gagak. Langsung langsung berasumsi ini sesuatu yang buruk atau apa. Nah, menurut Bapak kejadian-kejadian seperti ini dalam agama kita itu menurut Bapak aja kira-kira apa? Kalau menurut pendapat saya kejadian-kejadian seperti itu merupakan kebiasaan sehari-hari dan nggak ada di dalam agama kita. Jadi kalau kita percaya itu menurut saya ya itu menjurus ke haram. Karena kita nggak apa ya itu apa namanya itu apa tahyul ya itu ya percaya itu berarti itu merupakan apa seperti apa kesialan gitu ya itu nggak ada di dalam agama kita. Nggak ada ya Pak ya, terima kasih Pak. Nah, sekarang kita akan tanya ke Pak Iwan. Ya Pak Iwan, jadi sama seperti tadi kira-kira menurut Bapak misalnya kita tiba-tiba ada sesuatu di rumah kayak tadi lah ada burung gagak bersuara di atas rumah kita, itu ada pertanda apa gitu. Menurut Bapak ini seperti apa sih hukumnya? Itu hukumnya tahyul. Cuman kalau kita dengar-dengar dari orang-orang tua dulu yang macam ini macam itu sebenarnya nggak ada. Itu memang ada burungnya di situ. Mana mungkin bisa itu jadi patokan untuk asal ini ada masalah, ini ada masalah. Bukan patokan itu. Oh gitu ya Pak ya, berarti itu nggak ada lah dalam agama kita ya? Nggak ada, itu syirik itu jadinya. Oh syirik ya? Ya. Oke Pak Iwan, Pak Indra, Pak Eko, terima kasih atas bantuannya. Ya Alhamdulillah sekarang sudah bersama kita Pak Jaya. Pak Jaya, ada satu pertanyaan mau saya tanyakan Pak. Jadi ada kebiasaan di masyarakat kita tuh. Misalnya tiba-tiba kan ada beberapa kasus tiba-tiba kita menabrak kucing di jalan kan gitu kan. Kan ada pandangan masyarakat kita bahwa wah nanti kalau kita nabrak kucing nih pasti ada pertanda sesuatu yang sial untuk kita gitu loh. Menurut Bapak nih yang seperti ini gimana sih menurut Bapak? Kalau menurut saya itu sebenarnya bukan pertanda sial karena begini. Sesuatu yang hewan yang kena tabrak itu rasanya kalau seperti kucing lagi ya kan sepertinya itu Rasulullah pun sangat menyayangi dengan kucing itu kan. Jadi kalau misalnya dia tabrak, dia biarin itu kucing atau makhluk-makhluk yang lain lah, yang binatang-binatang yang lain, rasanya kan kurang bertanggung jawab lah rasanya gitu kan. Jadi mungkin karena dibilang tadi bertanda sial tadi itu mungkin diapakan dengan misalnya ada kejadian-kejadian yang setelah dia nabrak itu tiba-tiba ada kejadian dengan dia misalnya itu jadi diapakan ke situ mungkin ya. Tapi kalau menurut saya itu nggak ke situ apanya, nggak jadi sial atau apa gitu kan, dan rasa kemanusiaan aja kan untuk karena kita tabrak tadi kan ada satu pun itu binatang
kesayangan Rasulullah gitu. Nah, itu aja cuma. Jadi pada dasarnya bukan kesialan lah, nggak ada hubungannya dengan itu ya. Oke, terima kasih Pak Jaya. Alhamdulillah sekarang sudah bersama kita Pak Indra. Pak Indra, ada yang satu pertanyaan mau saya tanya kepada Bapak. Jadi ada kebiasaan di masyarakat kita nih Pak, ketika dengar burung hantu di atas rumah kita, berarti ada sesuatu pertanda sial kan gitu kan. Nah, sesuatu yang pertanda sial ini gimana sih menurut Bapak, pendapat Bapak? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya itu hal-hal yang wajar saja, maksudnya tidak ada pendapat sial dan sebagainya. Ya, kalau burung hantu hinggap mungkin karena dia mau hinggap di situ, nggak ada apanya. Karena dulu pernah anak Rasulullah SAW meninggal dunia, Ibrahim, itu ada gerhana matahari. Orang mengkaitkan gerhana matahari itu dengan wafatnya anak Rasul, tapi Rasul mengatakan nggak ada hubungan itu. Nah, artinya semua alam tidak ada kaitannya dengan sial gak sial, ya, apalagi hewan. Nah, hewan itu kalau dia mau bertengger kemana aja bisa, jadi tidak ada hubungannya. Nah, kalau kita percaya syirik itu hukumnya berat ya. Nah, jadi kita hilangkanlah kebiasaan-kebiasaan seperti itu, karena itu sangat besar dosanya ya. Nah, demikian Bang. Nah. Makasih banyak Pak Indra ya. Alhamdulillah tadi sudah kita bertanya kepada kaum muslimin pertanyaan tentang apa itu tatayur. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita dengarkan keterangan Ustadz sebagai berikut. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah istilah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu sabda beliau, yaitu kata tiarah. Tiarah adalah masdar dari tatayur. Maksudnya adalah terbang, yaitu burung yang terbang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Secara syar'i, maksud dari tiarah atau tatayur adalah keyakinan merasa beruntung atau sial dengan adanya gerak-geri alam yang di sekitar kita. Dahulu orang Arab jahiliyah, mereka meyakini bahwa gerak-geri burung ini memberikan pengaruh baik atau buruk bagi kehidupan mereka. Apabila orang-orang Arab jahiliyah dahulu ingin mereka bersafar, maka mereka mendatangi sekawanan burung. Lalu mereka mengejutkan burung tersebut. Apabila burung tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka merasa beruntung dengan terbangnya burung ke arah kanan, bahwasanya dalam perjalanan mereka nanti, yaitu safar mereka, pasti ada kebaikan yang mereka dapatkan. Namun apabila kejutan terhadap burung tersebut membuat burung tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka mengurungkan untuk berangkat safar, karena itu tanda atau indikasi adanya kesialan dan keburukan yang akan mereka dapatkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal ini. Bahkan beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man tatayyara." Bukanlah termasuk golongan kami orang yang melakukan tatayur, yaitu merasa beruntung dengan adanya gerak-geri alam atau merasa sial dengan adanya gerak-geri alam. Begitu juga Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar,
dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhum dengan bunyi yang sama. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyarata. Tidak ada adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Karena sesungguhnya penularan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wala tiyarata, tidak ada tiyarah, yaitu tatayur, keyakinan beruntung atau sial dengan adanya gerak-geri alam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, apa contoh tatayur di zaman ini? Contohnya seperti merasa sial dengan angka 13. Sampai-sampai sebahagian orang menghindari angka-angka 13. Bahkan tatkala mereka membangun sebuah hotel, maka mereka melewati angka 13. Tidak ada hotel dengan urutan kamar hotel 13. Begitu juga tingkat 13 mereka hindari, ya. Tidak ada ya tingkat 13, yang ada 14. Jadi lompat langsung 12 dan 14. Dan seterusnya. Merasa sial dengan angka 13. Nah, ini merupakan bentuk tatayur dan itu terlarang. Bahkan ini termasuk kesyirikan. Karena meyakini sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu bisa memberikan manfaat, keberuntungan, atau memberikan mudarat maupun kesialan, seperti itu. Contoh yang lain dari tatayur adalah merasa beruntung dengan hadirnya burung perenjak atau kupu-kupu di sekitar rumah, yang mereka merasakan ada kebaikan yang akan datang kepada mereka. Kabar gembira yang baik akan datang kepada mereka. Begitu juga, ya. Contoh yang lain dari tatayur adalah merasa sial apabila di malam hari mereka mendengarkan suara burung gagak atau suara burung hantu, atau melihat hewan-hewan yang lewat di hadapan mereka yang berwarna hitam. Mereka menganggap itu merupakan kesialan, dan seterusnya. Nah, ini merupakan bentuk tatayur, yaitu merasa sial atau merasa beruntung dengan adanya gerak-geri yang bersifat alami. Dan ini termasuk kesyirikan, karena meyakini ada sesuatu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan maslahat, manfaat, keberuntungan, atau di dalam memberikan kemudaratan atau kesialan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu Hunain, madu hutan asli Indonesia.